Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Wah pemirsa, senang sekali akhirnya saya Krisna Livia kembali hadir menemani Anda selama 30 menit dengan sajian kisah dan realitas selebriti tanah air secara positif, santun, dan penuh inspirasi. Semuanya dikemas dalam cerita selebriti. Pemirsa, cerita pertama kita datang dari selebriti berikut ini. Pendakwa Ustadz Gareng berbagi cerita seputar kenangan dirinya bersama sang guru yakni almarhum Ustadz Cepot. Dijumpai beberapa waktu lalu dalam sebuah peringatan Maulid Nabi di daerah Tangerang, Ustadz yang juga merupakan sahabat para artis tanah air itu mengungkapkan rasa hormat dan rasa cintanya terhadap sang guru. Ia pun tidak lupa betapa berharga saat kebersamaannya dengan sang guru. Merasa bangga karena saya murid pertama dan saya tahu bagaimana keseharian beliau. Beliau orang yang sangat baik, beliau orang yang sangat sayang terhadap santri, beliau orang yang benar-benar mencintai umat, dan beliau adalah orang-orang yang patut kita contoh dan jadi suri toladan buat kami semua santrinya. Paling diingat nih, kenangan dengan almarhum itu luar biasa. Yang paling saya ingat itu ketika saya mengantarkan beliau ceramah. Karena acaranya acara tahlilan. Biasanya orang kampung tuh kalau ceramah itu dikasih besek. Nah, kita dikasih besek itu cuman satu. Kita pulang tahlil itu karena memang posisi perut kita belum makan juga, kita lapar, akhirnya kita makan besek itu satu besek berdua. Saya masih ingat dagingnya itu ada 3, jadi dibagi-bagi sama beliau, satu untuk beliau, satu untuk saya, dan yang satu lagi dibelah 2. Beliau itu sangat luar biasa. Jadi walaupun beliau sudah menjadi kiai yang luar biasa, tapi beliau sangat bersahaja, tidak punya sifat sombong dan lain sebagainya. Beliau orang yang sangat baik dan sangat bersahaja. Mengurus pondok pesantrennya dengan gigih, dengan ikhlas, dengan sabar. Kepentingan beliau itu dinomor 2-kan, baik dari kendaraan ataupun dari makanan, bahkan dari tempat tinggal, itu nomor 2-kan sama beliau. Yang beliau sangat pikirkan, yang paling penting untuk beliau itu adalah pesantren. Jadi semua itu, pikiran, dana, dan lain sebagainya itu khusus untuk pesantren. Karena memang beliau sangat cinta dengan pesantren, beliau sangat cinta dengan santri. Beliau ingin memuliakan santri dan ingin memajukan agama, khususnya di daerah beliau, yaitu di daerah Kota Tangerang. Saya datang kemari itu karena beliau itu seperti orang tua saya, bukan cuma sekedar guru, beliau itu seperti orang tua saya. Wajar dan pantas kalau seorang anak silaturahmi ke tempat orang tua, walaupun beliau sudah tiada, ziarah dan mendoakan beliau di makbarohnya. Itu tugas saya sebagai anaknya, tugas saya sebagai muridnya, sekaligus ingin melihat adik-adik saya yang sedang belajar dan memberikan semangat untuk mereka yang sedang menuntut ilmu, agar mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pesantren itu orang bilangnya penjara, tapi penjara suci. Orang yang masuk pesantren itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi jangan pernah takut untuk memasukkan anak-anak kita ke pesantren. Kenapa? Karena insya Allah orang yang keluar dari pesantren, walaupun tidak jadi ustadz, walaupun tidak jadi penceramah, tapi insya Allah Allah jamin kehidupannya dunia akhirat. Buat orang tuanya yang menitipkan anak ke pesantren, sudah cukup itu pun sebagai pahala untuk mengantarkan orang tuanya ke surga. Kenapa? Karena pesantren ini tempat yang diridhoi oleh Allah. Pesantren ini salah satu tempat untuk mendidik generasi-generasi muda dengan agama agar menjadi ulama soleh, bakal menjadi ulama yang ikhlas. Karena baginda Rasul, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris. Stigma pesantren itu dihilangkan, seperti katanya orang yang pesantren itu ntar keluarnya bakal jadi A, B, C. Tidak semua. Orang pesantren itu orang pesantren itu santri itu terkenalnya jorok, santri itu terkenalnya penyakitnya gudigan dan lain sebagainya. Itu tidak semuanya. Seandainya ada pun itu ujian dari Allah. Enggak indah hidup tanpa ujian. Ketika lulus dari ujian, maka hasilnya lah sebuah kenikmatan.
Selain itu, ia juga mengatakan pentingnya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi para generasi muda penerus bangsa, yakni mengikuti suri tauladannya untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengakhiri sesi wawancara, Ustadz yang dikenal dengan ceramah jenakanya itu pun mengutarakan harapan-harapannya. Maulid Nabi ini luar biasa. Kelahiran orang yang paling dan sangat mulia, bahkan di seluruh dunia, paling mulia dan pimpinan para anbiya. Baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah suri tauladan buat kita semuanya. Yang harus kita contoh dari beliau adalah akhlaknya yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya Rasul diutus ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak. Orang hebat bukan karena pangkat, orang mulia bukan karena harta, tapi orang hebat dan mulia karena akhlaknya yang luar biasa. Sebagaimana baginda Rasul, jangankan lawan, bahkan jangankan kawan, bahkan lawan pun mengakui akhlak baginda Rasul. Maulid ini jangan sampai hilang. Kalau di sana banyak orang-orang yang anti maulid, banyak orang-orang yang tidak suka dengan maulid. Maulid ini luar biasa. Salah satu ciri cinta kita kepada Nabi adalah mengagungkan kepada baginda Nabi. Tidak perlu dalil yang sahih untuk mengadakan maulid. Tidak perlu dalil yang banyak untuk mengadakan maulid. Kenapa? Karena cinta Rasul pun kepada kita sebagai umatnya tidak memerlukan syarat. Kita sebagai umatnya yang akan diajak oleh baginda Rasul ke surga, kalau kita mencintai beliau, tidak harus perlu dalil untuk mengadakan acara maulid. Wajar dan pantas sebagai rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul untuk merayakan hari kelahiran beliau. Harapan saya di maulid tahun ini untuk pribadi, mudah-mudahan saya bisa merubah sifat yang buruk menjadi lebih baik, bisa mencontoh baginda Rasul walaupun tidak 100%. Untuk umumnya, mudah-mudahan kita semua, khususnya pemimpin-pemimpin kita, agar bisa mencontoh akhlak seperti baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sayang terhadap rakyatnya, sayang terhadap bawahannya, tidak punya sifat sombong sebagai seorang pemimpin. Agar apa? Agar negara kita, agar kampung kita, agar kota kita menjadi kampung kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.